Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Alasan saya bikin video, alasan saya bikin video adalah ada sesuatu yang mau saya jelaskan, ada sesuatu yang mau saya share ke kawan-kawan semua ya. Apa itu? Yaitu mengenai tentang sepatu ya. Dan di sini yang akan saya share adalah mengenai sepatu bola ya. Ini sepatu bola Silo ya. Ini sepatu bola Mizuno, tapi ini Mizuno bukan original ya. Ini Mizuno KW. Tapi yang akan saya share tuh bukan sepatunya ya. Sambil saya menyiapkan barang-barangnya ya. Bentar. Yang akan saya share pertama dari solnya ya. Ini solnya. Pertama dari jenis solnya yang dipakai ya, dipasang. Dan tentunya dari menjahitnya. Ini sepatunya Mizuno ya, KW dengan sol seperti ini ya. Kita simak saja di meja pengerjaannya, terlalu silau ini. Nah, ini dia kita sudah di meja pengerjaan ya. Ini sepatunya Mizuno dengan sol seperti ini. Ini kenapa dibawa ke lapak saya tuh padahal solnya masih bagus ya, masih bagus nih ya, masih kondisinya tuh 70%. Dan dia juga sudah disol, dijahit. Nah, ini dia ya. Sudah ada bekas jahitan-jahitannya seperti ini. Nah, kenapa ini dibawa ke tempat saya? Kenapa ini dibawa ke sol sepatu ajaib? Padahal nggak ada jahitan yang lepas, nggak ada jahitan yang rusak, dan juga solnya nggak ada yang patah ya. Alasannya adalah ternyata yang punya itu kurang nyaman. Kurang nyamannya itu di mana ternyata solnya itu katanya terlalu, nah ini ya, terlalu lembek ya. Ditekuk seperti itu tuh gampang banget ya tuh ya. Dia jadi sepatunya tuh terlalu lembek. Jadi katanya dibuat main tuh nggak enak ya. Seperti ini dia lembek banget ya. Tuh ya, lembek banget untuk bagian ininya. Emang ya jenis sol ini itu lembek banget. Nah, ini jenis sol ini lembek banget. Dan makanya kawan-kawan yang apa ya, yang tidak suka sepatu-sepatu yang terlalu gampang tertekuk seperti ini tuh nggak suka ya dengan sol ini. Bisa juga sih dengan diakali pakai hard insole ya. Jadi pakai insole jangan seperti ini, jangan insole yang kain-kain seperti ini. Insole yang kita sedikit plastik ya. Jadi lebih kuat, lebih kaku ya. Jadi tidak seperti ini. Dan solusi keduanya adalah kita bisa ganti solnya. Nah, di sini saya menggunakan sol ini karena sol ini yang sol menurut saya paling kaku ya. Ini kaku banget ya. Ini kaku banget tuh ya. Kaku. Saya memakai sol ini dan hasilnya adalah menjadi seperti ini nih. Nah, ini dia. Ini sepatu yang sudah saya ganti solnya. Nah, ini dia. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini sudah saya tempel. Ini sudah saya jahit juga ya ini ya. Ini sepatunya sama sepertinya. Bedanya hanya kanan dan kiri saja tuh ya. Sepatunya sama saja tuh ya. Kalau kalian lihat sepatunya sama ya kan. Kalau di belakangnya juga sama. Cuma ini nggak ada tulisannya Mizuno ya. Ini sama sepatunya kanan dan kiri. Nah, ini dia. Ini sepatunya sama tuh ya. Tapi bedanya adalah saya sudah ganti solnya ya. Yang awalnya itu sol aslinya itu seperti ini ya. Saya sudah ganti memakai sol seperti ini. Ini awalnya lembek seperti ini ya. Ini awalnya lembek seperti ini. Tuh ya. Ini sudah menjadi lebih sedikit kaku ya. Kaku ditekuk pun dia agak kaku ya. Nah, untuk mencapai seperti itu agak kaku ya. Dia solnya sudah menjadi kaku. Tapi di sini ada hal yang perlu saya garis bawahi ya. Yang perlu saya garis bawahi adalah sebelum diganti menjadi seperti ini, itu kan kita harus membongkar solnya ya. Nah, di situ ada kendala. Kendalanya apa? Ini solnya itu dia setelah dijahit ya. Ini jahitan dari sananya ya, dari katanya tuh dari pertama beli sudah ada jahitannya. Ini kalau saya review jahitannya bagus. Bagusnya apa? Bagusnya itu dia sudah diberi solder atau jalan benang seperti ini ya. Dan juga jarak spasinya tuh dia
rempet ya, bahkan lebih rempet daripada punya saya ya, lebih rempet sedikit. Itu bagus. Tapi ada kurangnya itu dia nggak dipelintir ya. Kurangnya itu nggak dipelintir ya. Yang seharusnya dipelintir jadi rapi seperti jahitan saya ini, dia tuh nggak dipelintir. Malah dia ditetesi lem super ya, entah itu mereknya apa. Pokoknya dia ditetesi lem super ya. Apakah itu kuat? Iya, ketika ditetesi lem super itu akan kuat, tapi akan susah ketika dibongkar dan itu juga menyulitkan kita ketika mau mengganti ya. Ini saya kemarin melepaskan ini sangat kesusahan ya. Ini melepaskan ini sangat kesusahan karena dia diberi lem G ya. Jadi diberi lem G. Dan yang minus keduanya adalah benangnya tuh dia memakai benang yang cuman 2 ulir ya. Benang putih ini walaupun gede dia hanya memakai 2 ulir, tidak 3 ulir. Untuk penjelasan benang 2 ulir 3 ulir silakan kawan-kawan cari aja di video lama saya ya. Benangnya itu 3 ulir dan kelemahannya lagi di dalamnya itu ternyata dia memakai benang gujir ya. Mana sudah saya ambil mungkin ya. Pokoknya dia di bagian dalamnya itu dia malah memakai benang gujir, benang yang justru walaupun dari luar sudah diberi lem G, tapi dia akan lemah di bagian dalamnya, akan tidak kuat dari bagian dalamnya karena bagian dalamnya itu hanya pakai benang gujir yang ukurannya kecil. Oh iya, benangnya sudah saya ambil ya. Benangnya sudah saya ambil, jadi nggak bisa saya. Oh, bentar di sini mungkin. Ya di sebelah sini mungkin. Benangnya memakai benang gujir kecil. Masih ada nggak benangnya di sini? Oh iya, benangnya sudah saya ambil ya. Benangnya sudah saya ambil. Jadi benang gujir kecil itu kurang kuat untuk di bagian dalam ya. Lebih baik memakai benang nilon yang ukurannya gede ataupun benang gujir yang ukurannya gede sekalian ya. Jadi itu ya penjelasan ketika kawan-kawan menjumpai sepatu yang lembek ya, mungkin beli di online tidak bisa di tidak bisa dicoba dulu. Ketika datang ternyata lembek, bisa diganti solnya ya, bisa diganti seperti ini. Mau ganti sol apapun bisa, itu tergantung skill dan keahlian yang memasang ya. Kalau tukang memasangnya itu pro, pasti ganti sol apapun bisa, asal ukurannya panjang depan dan belakangnya itu sama dan akhirnya bisa dipasang seperti ini dan rata ya. Dan ingat juga kalau dulunya itu mangkok, apa itu mangkok? Mangkok adalah sol yang seperti mangkok seperti ini ya, ada seperti ini pokoknya sol mangkok. Kita harus menggantinya memakai sol yang ada mangkoknya juga agar apa? Agar bekas dari yang dulu itu tertutup semua ya. Jadi itu juga harus diperhatikan oleh kawan-kawan semua. Oke kan kawan, jadi itu sedikit pengetahuan yang bisa saya share ke kawan-kawan. Semoga bermanfaat, semoga ini bisa menjadi pengetahuan kita bersama dan kita bisa memperbaiki atau menangani sepatu kita dengan baik dan benar. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.